Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta dengan kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 30 Maret 2025. Persidangan Majelis bulan April. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sidang Majelis Istimewa atau Rapat Jemaat. Majelis GKJ Joglo akan menyelenggarakan sidang Majelis Istimewa atau Rapat Jemaat rutin tahunan pada hari Minggu 13 April 2025 pada jam 10.30 pagi. Setelah kebaktian pagi, mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat, komisi, tim bebadan, dan seluruh anggota Majelis GKJ Joglo. Dimohon semua komisi, bebadan, dan tim tidak mengadakan acara atau kegiatan, rapat, basar, dan lain-lain pada hari dan jam tersebut. Pemberitahuan ini dianggap sebagai undangan. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan menyelenggarakan baptis anak dalam ibadah Minggu 18 Mei 2025 pada jam 8 pagi. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Gideon Adirpana Tigor Siburian, warga GKJ Joglo wilayah 2B. Putra dari Bapak Tombak Siburian dan almarhumah Ibu Sinta Wati dengan Saudari Sally Yul Fernandes Sipayung, warga gereja GKBS Cikoko. Putri dari Bapak Kinan Sipayung dan Ibu Ribuani Purba.
Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu 12 April 2025 pada jam 8 pagi di Gereja GKPS Cikoko. Program Rangkaian Paskah. Panitia Paskah mengajak jemaat untuk berbagi kasih dalam program nabung nasi bungkus Rp10.000. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan nasi bungkus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pengumpulan nabung berlangsung selama masa Prapaskah hingga Paskah mulai tanggal 9 Maret hingga 29 Mei 2025 yang dapat diberikan di tempat yang telah disediakan panitia di kanan dan di kiri gedung gereja GKJ Joglo. Mari turut serta dalam program nabung. Tuhan memberkati. Video ucapan Paskah. Panitia Paskah mengundang warga jemaat GKJ Joglo untuk berpartisipasi dalam foto dan video ucapan selamat Paskah yang akan ditayangkan dalam rangkaian ibadah Paskah dan Pentakosta. Pemesanan dapat dilakukan melalui panitia paling lambat sampai tanggal 30 Maret 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk berita-berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengangkat tema menyambut yang terhilang yang berdasar dalam kitab Lukas 15 pasal ayat yang 11 sampai ke 32. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah kita mengawali ibadah dengan berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat. 4 bait pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Saudaraku terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk hidup mengasihi Dia dan sesama. Memperkatakan dan mengingat hukum kasih akan menolong kita untuk senantiasa belajar hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita membaca hukum kasih yang didasarkan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, marilah kita memohon belas kasihan Allah agar kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Sebagai simbol pengakuan akan keberdosaan kita, kami akan menyelubungi terang lilin di hadapan kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37, bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu
Saudaraku, bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, kita diberikan berita anugerah. Dan berita anugerah bagi kita saat ini akan bersama-sama kita simak, kita perhatikan dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18 sebagai berita anugerah bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, mari bersama kita berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah ini dengan menaikkan pujian NKB 22 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Walau dosamu merah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah bakir misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Silakan duduk. Saudara, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bukan hanya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami,
tetapi juga kebutuhan rohani kami melalui pemeliharaan iman. Nyata sungguh Engkau telah membawa kami bersama-sama di sini untuk merenungkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, ini boleh memelihara kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Tolonglah setiap kami yang ada di sini ya Bapa, baik hamba-Mu yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan sabda, maupun jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang Engkau berikan kesempatan pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, tolong kami agar hati kami dapat menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu, sehingga kami dapat mendengar sapaan firman-Mu itu dengan segala kerendahan hati kami, dan kami dapat menyerap sesuatu darinya. Bapa, kami serahkan sepenuhnya jalannya pembacaan firman dan juga perenungan sabda hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sungguh yakin saat ini hadir bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan, sebuah perumpamaan yang saya rasa ini sangat terkenal ya, sangat populer, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan menyimaknya bersama-sama di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32, sebuah bacaan yang cukup panjang. Karena itu saya mohon kerjasama kita semua agar kita tidak jatuh pada ngantuk gitu ya. Mari kita memperhatikan ayat-ayat yang akan saya baca. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Sudah ya? Saya akan baca, Bapak Ibu dapat menyimaknya bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang
dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca firman, mendengarkan firman, tetapi yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak remaja semua, hari ini kita bergabung ya ibadahnya ya di sini. Selamat pagi semuanya. Ya, tadi bagaimana perjalanan dari rumah masing-masing menuju gereja? Lancar ya? Ada yang kena macet? Kayaknya nggak ada ya. Jalanan kali ini lancar semua. Ada yang mungkin mau ke gereja mampir dulu, mampir beli snack, mampir beli makan gitu ya, karena hari ini nggak ada perjamuan kasih. Jadi persediaan dulu makanan, nanti habis ibadah bisa makan dulu, atau mungkin bawa mampir di sana, di restoran cepat saji di depan sana, lalu dimakan di mobil gitu ya. Mungkin ada yang begitu, atau mungkin mampir dulu ke ATM gitu ya, atau jemput teman, jemput saudara dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan kita ke gereja mungkin kita mampir gitu ya. Atau mungkin ada juga yang langsung menuju ke gereja karena sudah hampir jam 8. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita baca di dalam Lukas 15, ini juga terjadi ketika Yesus sedang di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Jadi ini terjadi ketika Yesus bersama dengan para muridnya, itu berjalan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu beberapa kali memang Yesus berhenti. Mungkin ada orang yang minta tolong disembuhkan gitu ya. Atau ada orang-orang yang ingin diskusi dengan Tuhan Yesus. Nah, bagian firman ini sebenarnya adalah bagian dari rangkaian dari pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Pada pasal 15 ayat 1 di situ kita membaca perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, lalu ada serombongan orang-orang yang dia adalah pemungut cukai, ya, para pemungut cukai dan orang-orang yang disebut dengan orang berdosa. Siapa itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja pada pemerintah Romawi. Mereka tugasnya adalah untuk memungut pajak atau memungut iuran gitu ya dari warga termasuk orang-orang Yahudi untuk kemudian diserahkan kepada para pemerintah Romawi. Nah, beberapa pemungut cukai itu kadang-kadang nakal Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang mereka memungut lebih dari biasanya, lebih dari yang ditentukan.
Sehingga kemudian para pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang memeras orang-orang Yahudi. Makanya pemungut cukai itu seringkali dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang berdosa. Nah, Yesus saudara-saudara sedang jalan, lalu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dengan sengaja mereka mendekati Yesus. Untuk apa? Pada ayat 1 disampaikan, mereka mendekati Yesus untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, di sini ya, di ayat 1 ini kita dicelikan matanya. Bahwa ternyata tidak semua pemungut cukai itu orang yang tertutup pada firman Tuhan. Mereka justru adalah orang-orang yang haus untuk mendengar sabda Tuhan. Karena itu mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan apa sih yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Dua kelompok ini adalah orang-orang yang sangat taat kepada Taurat dan mereka sangat bangga dengan posisi mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka merasa menjadi orang yang saleh dan Yesus itu adalah termasuk orang yang dianggap saleh gitu ya. Mereka bersungut-sungut saudara-saudara. Begitu mereka lihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maka orang-orang Farisi dan juga orang ahli Taurat itu mereka marah. Mereka bersungut-sungut, mereka bicara di belakang Tuhan Yesus. Dan Yesus mengerti hal itu. Menariknya saudara-saudara, Yesus tidak langsung menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, tetapi Yesus menegur mereka dengan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, itu akan sangat terlihat di sana. 3 perumpamaan di dalam pasal 15, yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. 3 perumpamaan yang sebetulnya intinya sama. Intinya bahwa Tuhan itu memiliki belas kasih yang sedemikian besar kepada umat manusia. Sehingga siapapun yang menyadari kesalahan dan dosanya, maka lalu datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menerimanya. Itu inti dari tiga perumpamaan itu. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau di orang membuat stand up comedy itu biasanya ada istilah punchline gitu ya. Itu adalah titik atau pesan inti yang hendak disampaikan oleh seorang stand up comedy. Dan di sini Tuhan Yesus itu hendak mengarah kepada satu inti, bahwa Tuhan itu maha kasih, Ia maha murah, Ia bersedia untuk menyambut siapa saja yang terhilang. Dan para pemungut cukai, orang-orang berdosa itu termasuk orang-orang yang terhilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang anak yang hilang ini sebenarnya berfokus pada sang bapa yang memiliki kasih yang tanpa batas. Biasanya kan kita kalau membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, ingatan kita langsung kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada si bungsu ya, biasanya begitu. Sama, saya dulu juga begitu kok Bapak Ibu. Kalau mendengar cerita tentang ini, ingatan saya langsung kepada si bungsu yang pergi dari rumah bapaknya, lalu dia jadi melarat, lalu menyesal, lalu dia balik lagi gitu ya. Tapi sebenarnya fokus dari cerita ini itu adalah pada Bapa sendiri. Pada ayat 11 ya, pada ayat 11 di situ Yesus mengatakan, subjeknya adalah seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Lalu pada ayat yang terakhir 32 di situ juga sang bapa mengajak untuk bersukacita. Jadi memang intinya ada pada sang bapa yang maha kasih. Lalu yang terhilang siapa? Siapa? Anak-anak remaja. Yang terhilang di sini anak bungsu apa anak sulung? Hah? Enggak dengar, jangan ragu. Anak bungsu apa anak sulung menurut kalian? Nih remaja 1, 2, 3 tuh, baris ketiga. Nanti mau nyanyi, anak-anak remaja Bu Maria tanya nih. Menurut kalian yang hilang anak bungsu apa anak sulung? Bungsu ya, ini komentar anak-anak remaja, bungsu yang hilang.
Menurut Bapak Ibu yang lain, yang hilang anak bungsu apa yang sulung? Apa? Gak dengar? Bungsu ya. Sulung hilang gak? Ragu-ragu hilang apa enggak ya gitu ya. Hilang gitu ya. Enggak. Enggak hilang orang di dalam rumah bapaknya gitu, mungkin jawabnya gitu ya. Tapi mari kita perhatikan saudara-saudara. Sebenarnya yang hilang itu dua-duanya. Baik si bungsu maupun si sulung. Bedanya si bungsu hilangnya di luar rumah, si sulung hilangnya di dalam rumah gitu ya. Mari kita lihat. Jadi yang hilang adalah dua-duanya saudara-saudara, baik si bungsu maupun si sulung. Si bungsu itu terhilang karena kita tahu ya di sana ia hidupnya itu kalau saya ringkas gitu ya. Hidup dari si bungsu ini adalah hidup yang tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Dia meminta harta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya itu masih hidup. Gitu ya, ayahnya itu masih hidup. Nah ini kalau saya baca literatur Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena yang diminta oleh si anak ini adalah warisan yang bergerak. Kalau yang tidak bergerak itu seperti tanah, rumah itu dia tidak minta, tapi dia minta sesuatu yang bergerak dan itu adalah modal gitu ya. Itu adalah modal buat dia untuk mengadu nasib di luar negeri, kira-kira begitu. Jadi dia meminta modal, dia minta modal kepada ayahnya dan ayahnya memberikannya, lalu dia menjual semuanya itu, lalu pergilah ke luar negeri. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, si anak ini rupanya tidak bisa bertanggung jawab, memanfaatkan apa yang dia punya. Dikatakan di dalam bagian ayat-ayat kita, si bungsu itu menggunakan uangnya itu untuk berfoya-foya gitu ya, untuk makan-makan bersama-sama dengan teman-temannya, bahkan dengan pelacur-pelacur, dengan orang-orang yang sebetulnya dia nggak boleh di sana gitu ya, sampai uangnya nggak bersisa saudara-saudara, dia jatuh miskin. Di dalam TB2 yang tadi kita baca sama-sama, di situ bahkan dikatakan orang ini kemudian menggantungkan hidupnya pada orang lain, ya, bukan bekerja. Tapi dia menggantungkan hidupnya pada orang lain. Mungkin agak beda dengan terjemahan Alkitab yang lain ya. Kalau terjemahan Alkitab yang lain disebutkan dia bekerja pada seseorang. Tapi pada TB2 itu lebih jelas lagi dikatakan di sana si bungsu itu menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan ketika dia menggantungkan hidupnya pada orang lain, dia minta makan saudara-saudara. Makannya adalah ampas. Itu ampas yang biasanya dimakan oleh ternak yang dia pelihara. Tapi ternyata tidak bisa. Itu untuk menggambarkan betapa si bungsu ini menderita. Dan penderitaannya itu sebetulnya karena apa yang dia lakukan sendiri. Ia tidak punya prioritas dalam hidup. Nah kalau boleh diringkas, si bungsu ini tidak bisa memanage hidupnya. Tidak bisa mengatur waktunya. Waktu yang seharusnya dia pakai untuk mengolah berkat yang dia punya, agar dia bisa menghasilkan sesuatu itu dipakai buat foya-foya. Berarti kan gak bisa memanage waktu ya. Dia mungkin juga suka menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi. Ya, menganggap bahwa wah udah itu bisa nantilah bekerja. Sekarang yang penting enak-enak dulu, foya-foya dulu, makan-makan dulu sama teman-teman gitu ya. Mumpung masih banyak uang gitu ya. Menunda-nunda pekerjaan. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Sehingga sikap hidup yang tidak bertanggung jawab itu membuat dia menderita. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dalam penderitaan itu dia menyesal. Dan menariknya lagi saudara-saudara, di dalam perumpamaan itu dikatakan si bungsu itu berdosa, dia merasa bahwa dia berdosa bukan hanya kepada bapaknya, tapi dikatakan aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Menarik sekali. Artinya saudara-saudara, dia menghayati kalau dia tidak bisa bertanggung jawab dalam hidup, kalau dia tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak punya prioritas hidup yang baik, hidupnya dipakai buat senang-senang dan sebagainya, dia menghayati kesalahan itu juga berarti kesalahan terhadap Bapanya di sorga. Hilang saudara-saudara, si bungsu menjadi anak yang hilang. Sekarang yang kedua, si sulung saudara-saudara. Si sulung itu terhilang.
Sekalipun dia di rumah Bapak ya, dia kan nggak kemana-mana sebetulnya. Makanya tadi Bapak Ibu Saudara mengatakan sulung itu nggak hilang, dia di dalam rumah gitu. Dia nggak kemana-mana. Kita menyebutnya dia nggak hilang. Tapi sebetulnya si sulung juga terhilang. Bedanya dia hilang di dalam rumah bapaknya sendiri gitu ya. Nah si sulung itu hilang kenapa? Karena saudara-saudara si sulung pikirannya, hatinya, matanya, semua inderanya itu terfokus kepada berkat-berkat yang diperoleh oleh adiknya dari bapaknya. Begitu fokusnya dia pada berkat-berkat yang diterima oleh saudaranya, sampai-sampai saudara timbul rasa iri, timbul rasa benci, fitnah kepada bapaknya. Dia berpikir bapaknya enggak adil pada dia, gitu ya. Padahal saudara-saudara, dia tinggal bersama-sama dengan bapaknya di rumah dan segala sesuatu yang ada di rumah itu juga menjadi milik dia. Jadi dia tidak punya rasa syukur. Itulah yang membuat dia terhilang saudara-saudara. Ada rasa tidak aman di dalam hatinya sekalipun dia ada di dalam rumah. Sekalipun dia bersama dengan Bapa, dia merasa bapaknya jauh banget gitu ya. Sekalipun fisiknya dekat, tapi jauh. Nah, itulah sebabnya dia juga termasuk menjadi anak yang hilang. Tidak tahu bersyukur ya. Hidupnya, hatinya, pikirannya dipenuhi dengan iri dengki, kebencian dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulannya apa? Yang hilang bukan hanya bungsu ya. Bungsu dan sulung. Kedua-duanya ini adalah anak yang hilang. Tapi kabar baik buat kita semua saudara-saudara, bahwa Bapa berkenan menyambut yang terhilang itu dengan penuh kasih. Itu adalah kabar baiknya. Ya, Tuhan berkenan menyambut semua orang yang terhilang dengan penuh kasih. Nah, saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini adalah apa ya? Tema ibadah kita baca sama-sama, judulnya apa Bapak Ibu temanya? Menyambut yang terhilang. Menyambut yang terhilang. Kira-kira tema ini meminta siapa supaya kita menyambut yang terhilang? Tentunya meminta kita ya. Kita menyambut yang terhilang gitu kan. Asumsinya adalah kita bukan anak yang hilang gitu. Kira-kira begitu ya? Nah, tapi saudara-saudara, rasanya kita perlu introspeksi dulu gitu. Apakah kita ini benar-benar anak yang gak hilang? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya anak yang hilang, cuman hilangnya di dalam rumah gitu ya. Ya. Seringkali kita menafsirkan anak yang hilang itu kita terjemahkan dengan misalnya gak ke gereja lama sekali. Begitu judul terus salam gitu ya. Oh Bu, ini saya anak yang hilang, saya pulang lagi ke gereja gitu ya. Mungkin begitu. Atau kita menyebut saudara-saudara kita yang gak pernah kegiatan, gak datang PA, gak kelihatan dan sebagainya, kita sebut itu anak yang hilang gitu ya. Kalau kita seperti itu saudara-saudara, itu menyederhanakan makna dari anak yang hilang. Karena sebetulnya saudara-saudara, makna dari anak Tuhan yang hilang itu tidak sesederhana kita jarang ke gereja, kita jarang ikut kegiatan, atau kita jarang baca Alkitab, kita jarang doa. Itu enggak sesimpel itu, tidak sesimpel itu. Kalau kita belajar dari Alkitab kita saudara-saudara, maka yang disebut yang hilang itu juga termasuk tindakan-tindakan kita. Setidaknya saya ringkas jadi 3 supaya enggak susah ya. Saya ringkas jadi 3. Apa yang disebut sebagai anak yang hilang? Yang pertama saudara, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita menjadi anak yang hilang. Tidak bisa bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu contohnya apa? Contohnya seperti tadi si bungsu, tidak punya prioritas hidup, menggunakan waktu dengan sembarangan, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan, tanpa kita bisa menatanya sedemikian rupa, kita enggak bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Itu terhilang. Yang kedua saudara-saudara, ketika relasi dengan sesama rusak,
itu terhilang. Sama seperti si sulung, saudara-saudara. Terutama relasi dengan orang tua dan juga dengan saudara. Si sulung dia terhilang karena dia tidak bisa merasakan bahwa bapaknya mengasihi dia. Maka dia menuduh bapaknya tidak adil dan seterusnya. Rusak hubungannya dengan bapaknya dan juga dengan adiknya. Maka kalau kita punya relasi-relasi yang mungkin kurang harmonis dengan orang tua, dengan anak, saudara bersaudara, ini menjadi refleksi bagi kita saudara-saudara. Jangan-jangan kita ini anak yang hilang gitu ya. Sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun kita rajin PA, rajin saat teduh, doa, tapi kalau relasi kita dengan orang-orang di sekitar, terutama orang tua, saudara, itu enggak beres, kita termasuk anak yang hilang. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang membuat kita terhilang adalah relasi dengan Tuhan itu terputus. Kita merasa Tuhan tidak baik dengan kita. Akibatnya kita kurang bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita merasa Tuhan dan kita jauh sekali. Kehadiran Tuhan tidak kita rasakan. Maka di situ kita terhilang saudara-saudara. Sekalipun KTP kita judulnya Kristen, tapi kita termasuk orang-orang yang terhilang. Nah, sebelum kita menyambut yang terhilang, mari kita tidak menghilang dulu di hadapan Tuhan gitu ya. Mari kita berusaha untuk memenuhi apa yang Tuhan harapkan dari kita, bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri sama kita perbaiki relasi-relasi yang rusak dengan sesama, terutama dengan orang tua, dengan saudara bersaudara, dan juga kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan bisa menyambut saudara-saudara kita yang terhilang. Karena mereka pun sama seperti kita. Siap Bapak Ibu Saudara? Siap nggih? Jadi yang hilang bungsu apa sulung? Dua-duanya. Supaya enggak terhilang ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Apa tadi Bapak Ibu Saudara? Bertanggung jawab ya. Ini yang jawab anak-anak remaja nih Bapak Ibu Saudara. Yang dewasa ingat enggak tuh? Supaya kita enggak hilang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertanggung jawab atas hidup. Terus yang kedua, relasi dengan sesama, dan yang ketiga, relasi dengan Tuhan. Mari kita lakukan itu, kita ingat-ingat terus itu supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita, remaja, pra-remaja GKJ Joglo akan memberikan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari dipersilakan anak-anak.
Makasih untuk puji-pujiannya anak-anak. Kiranya semakin menguatkan kita ya. Ya, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau turut mendengar puji-pujian dari anak-anak-Mu, remaja dan juga pra-remaja ini. Melalui syair itu Tuhan, mereka memohon kepadamu, mewakili kami semua, agar kami boleh belajar untuk mengasihi Engkau sebagaimana kami mengasihi Bapa. Dan jika saat ini Tuhan, kami melakukan hal-hal yang membuat kami terhilang dari hadapan Engkau dan sesama, ampuni kami dan ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat bertanggung jawab atas hidup pemberian-Mu, agar kami dapat menjalin relasi yang baik antara orang tua, baik kami juga sebagai anak-anak, antara saudara bersaudara, menantu dan juga mertua. Mampukanlah kami juga Tuhan, agar kami dapat belajar melatih disiplin rohani kami untuk dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Engkau. Ya Bapa, dalam sukacita kami ini, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Sekso, kami berdoa bagi Ibu Sumirah, ibunda dari Bapak Lasno, kami berdoa bagi Ananda Xavier Yoal Zionanta, putra dari Bapak dan Ibu Yoko dari Joglo 1. Kami juga berdoa bagi Pendeta Adelia Atatesia Yuwana Marta, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga ingat akan pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih menempuh studi mereka di jenjang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara khusus mereka yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Mereka yang berjuang untuk mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Berikan kesabaran, ketekunan kepada mereka dan iman yang teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang sedang berusaha untuk mendapatkan tempat pekerjaan atau merintis karir mereka, membuka peluang kerja bagi diri mereka sendiri. Kiranya Bapa Engkau berikan hikmat sehingga mereka akan senantiasa memiliki semangat dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua dalam perjuangan mereka untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh berdasarkan dengan firman Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada orang tua untuk dapat memiliki atau memperjuangkan kemapanan hidup baik secara ekonomi, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pendidikan bagi anak-anak mereka, dalam relasi cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga untuk para adiyuswa-Mu Tuhan, di tengah usia yang lanjut kiranya Engkau mampukan mereka untuk dapat merefleksikan setiap pengalaman hidup yang mereka terima, sehingga dengan demikian mereka dapat menjadi orang tua yang sungguh-sungguh berguna, yang bahagia, dan juga senantiasa memiliki semangat hidup. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja-Mu di GKJ Joglo, untuk panitia Paskah, khususnya untuk program nabung, di mana kami semua diajak bersama-sama untuk menyisihkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat kami pakai untuk memberkati orang-orang yang memerlukan. Kiranya melalui program nabung ini Tuhan, kami dapat memberkati orang-orang sebagaimana yang sudah kami lakukan pada beberapa waktu yang lalu melalui program ini. Kami berdoa untuk komisi, tim dan juga bebadan, juga untuk segenap majelis dalam mempersiapkan rapat jemaat pada tanggal 13 April mendatang. Engkau berikan hikmat kepada setiap kami Bapa, agar perjumpaan itu sungguh-sungguh dapat kami rasakan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan gereja kami di lingkup klasis Jakarta bagian Barat maupun Sinode GKJ. Juga kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia.
bagi para pemerintah bangsa kami dalam memberantas korupsi. Berikan juga keberanian dan juga hikmat yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, khususnya kepada Presiden dan juga Wakil Presiden serta segenap jajarannya, agar segala keputusan yang diambil sungguh-sungguh berdasarkan dari hikmat akan Tuhan dan mementingkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nat persembahan didasarkan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Baru 133, bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari Kau.
Umat dimohon bangkit berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan, kedudukan dan kesan. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu, persembahan kita bawa dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang limpahkan kepada kami. Kami datang mengaturkan persembahan, baik persembahan kantong, persembahan bulanan, dan persembahan yang lainnya. Kuduskan dan sucikan persembahan ini, agar berguna bagi kemuliaan-Mu melalui pelayan di GKJ Joglo. Dan bagi para pengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, agar dapat mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa persembahan kami, alaskan ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara, terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Marilah kita menjalani hidup dalam terang firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.